Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas selanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan kalau Tan Sanzang sudah melepaskan semua jiwa yang dia bawa. Pelepasan itu sangatlah mengharukan, dan terakhir mereka dikagetkan dengan kedatangan siluman kerbau. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan kompetisi Asura sudah segera dimulai. Terlihat bangsa Asura dewasa membawa makanan. Anak-anak pun semua berebut untuk mendapatkannya. Tapi sayangnya ada satu anak yang tidak mendapatkannya. Sumo yang melihat itu pun merasa kasihan dan memutuskan untuk berbagi makanan itu dengannya. Sumo pun heran, anak itu tidak bisa mendapatkan makanan, tetapi dia malah ikut turnamen. Lalu anak itu berkata dia tidak memiliki pilihan. Jika dia tidak ikut, maka dia akan selamanya menjadi gelandangan. Namun, jika ikut, ada kemungkinan dia menjadi kesatria. Seorang anak gendut pun berkata kalau keluarganya sudah menjadi tukang daging selama beberapa generasi. Ayahnya pun menaruh harapan padanya menjadi kesatria. Anak yang dibagi makanan oleh Sumo pun membenarkan itu. Sumo pun menyarankan mereka berdua untuk mundur, karena kesempatan mereka sangatlah kecil untuk menang. Namun, dia pun tidak mau dan lebih memilih menikmati sisa waktunya saat ini. Sumo pun berkata, dasar bodoh. Dan dia pun memberikan makanan yang dia miliki. Anak itu pun mengetahui Sumo adalah anak dari sang raja dan diperkirakan dia akan memenangkan pertarungan ini. Namun demikian, mereka tidak akan mundur karena semua orang memiliki bakatnya masing-masing. Menyerah tanpa mencoba itu bukanlah hal yang baik. Sumo pun bertanya-tanya, apa tidak ada cara lain karena dari mereka semua hanya akan ada satu yang selamat. Lalu di tempat Gautama, dia pun sudah dipanggil untuk menyaksikan turnamen itu. Gautama pun berkata apakah sungguh sang raja ingin dia melihat turnamen seleksi kesatria Asura. Dia pun sebenarnya memiliki beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan dia pun sekarang udah sampai ke tempatnya dia berada. Gautama pun duduk tepat di sebelah sang raja. Gautama pun akhirnya memulai bertanya padanya. Dia bertanya, apakah kalau melihat putranya membunuh atau dibunuh di dalam turnamen akan membuatnya sangat senang? Namun sang raja berkata tidak. Tapi dia mau tidak mau harus menontonnya karena ini adalah tradisi. Yang lemah akan mati dan yang kuat akan bertahan. Dan dengan begitu dia akan menjadi Asura sejati. Dia pun bertanya, apakah Soma menyadari itu? Gautama pun menjawab kalau dia sudah mengajarinya jalan yang berbeda. Dan semua anak peserta turnamen pun dipersilakan masuk arena. Mereka pun disambut dengan hangat oleh ketua Asura, Huji, dan menjadi pemimpin ujian ini. Dia pun berpidato kalau mereka bertahan di dunia ini dikelilingi oleh musuh. Maka dari itu, yang lemah akan dimakan. Dan berdasarkan motivasi itu, mereka haruslah lebih kuat lagi. Dia pun berkata, setelah mereka memasuki arena dan merasakan anggur yang sama, mereka akan menjadi saudara. Namun tetap saja, hanya ada satu pemenang dari turnamen ini. Sisanya akan berubah menjadi bintang di langit. Bangsa Asura tidaklah mengenal rasa takut. Maka dari itu, sekarang pergilah dan tunjukkan kekuatan terdalam kalian. Lalu mereka semua pun meminum anggur yang sudah diberikan dan berteriak, tak mengenal rasa takut. Dan mereka berlari masuk ke arena dan bertarung. Mereka semua memulai pembantaian itu. Mereka saling membunuh, darah di mana-mana dan satu persatu calon kesatria itu pun tumbang dan mati. Para kesatria Asura dewasa pun membicarakan Sumo karena katanya anak itu memiliki sifat ayahnya dan itu sangat mengerikan. Karena sang raja dulu berhasil membuat semua bangsa Asura ketakutan karena kekuatannya. Sumo pun terlihat mengaktifkan jiwa tempurnya dan membabi buta memukul semua peserta tanpa ampun. Semua yang dipukul Sumo pun tumbang hanya dengan satu pukulannya. Gautama yang melihatnya mengatakan kekuatan Sumo tidak diragukan lagi. Walau masih kecil, tapi dia bertarung layaknya kesatria dewasa.
Gautama pun berkata ke sang raja kalau selama ini Sumo sudah belajar dengannya, dan sang raja pun sudah mengetahuinya. Gautama bertanya kenapa dia tidak melarangnya. Sang raja pun mengatakan biarkan itu menjadi pilihannya sendiri, seperti yang dikatakan Gautama dulu. Bangsa Asura selalu saja brutal dan tiada belas kasihan. Apakah Sumo bisa membuat perubahan? Itu semua akan dibuktikan melalui pertarungan ini. Sumo pun terus menghajar mereka semua tanpa ampun dan berkata dia sudah memperkirakan semua kekuatan lawannya. Saat ini yang paling kuat adalah anak yang pernah ia temui saat dia mau belajar ke Gautama yang lalu. Saat ini anak itu sudah membunuh lebih dari 10 orang. Anak itu pun dengan cepat pergi ke arah Sumo dan menyerangnya. Dia berteriak kalau kemenangannya akan terjamin di turnamen ini ketika Sumo sudah berhasil dikalahkan. Namun sayangnya, serangan itu bisa dihentikan Sumo. Sumo pun menghajarnya dan anak itu terlihat pasrah kalau dia akan mati di tangan Sumo. Namun hebatnya, Sumo lebih memilih tidak membunuhnya. Dia hanya memukul jatuh dirinya. Gautama pun berkata kalau dia bisa mengalahkan semua musuhnya tanpa membunuhnya, itu akan bagus. Karena perubahan bangsa Asura akanlah terjadi dengan cara itu. Sumo pun berkata kalau dia akan mengalahkan mereka semua dengan caranya sendiri. Sedangkan anak yang berbincang dengan Sumo di awal terlihat kewalahan melawan lawannya. Sumo yang melihat itu pun menolongnya dan mengatakan kalau dia kan sudah bilang kalau anak itu pulang saja. Sumo pun memintanya untuk mengikutinya kali ini. Sayangnya, anak itu malah menusuk leher Sumo. Gautama yang melihat itu pun kaget dan langsung berdiri ingin menolong Sumo. Namun tindakannya dilarang oleh Raja Asura. Dan adegan pun berpindah ke Istana Surga Cahaya. Di sana terlihat Sasin Guanyin sedang menulis dan pelayan pun datang membawakannya minum. Pelayan pun bertanya dia melihat Guanyin bekerja setiap hari dan apakah di surga memang sebanyak itu pekerjaannya dan kenapa dia tidak istirahat saja. Pelayan itu pun menumpahkan minumannya di atas kertas Guanyin dan dia meminta maaf karena itu tidak sengaja. Guanyin hanya melihatnya dan pelayan itu berkata lagi, dia sungguh tidak sengaja. Apakah Guanyin akan tetap marah? Guanyin pun berkata tidak. Tapi Guanyin pun langsung bangun dan langsung mencekik leher pelayan itu. Guanyin pun bertanya siapa sebenarnya dirinya. Pelayan itu pun tertawa dan berubah ke wujud aslinya. Dia pun memeluk Guanyin dan berkata senang sekali bisa bertemu dengannya lagi. Dan ternyata makhluk tanpa wajah itu adalah Ning Ning. Guanyin pun baru tahu kalau Ning Ning ternyata sudah tercemar arwah jahat. Dan Ning Ning berkata kalau itu tidaklah buruk karena dulu dia tidak berani mengungkapkan perasaannya ke Guanyin. Guanyin pun menyerangnya dan berkata sayang sekali kau bukan Ning Ning yang kukenal. Ning Ning pun menghindarinya dan loncat ke atap. Dia pun bertanya apakah dirinya akan dibunuh. Guanyin pun berkata tentu saja. Apa dia akan kecewa? Tanya Guanyin. Ning Ning pun berkata tidak, karena Guanyin masih memiliki simpati pada dirinya. Ning Ning pun pergi dan mengatakan dia pasti akan kembali lagi. Ternyata Ning Ning hanya meniru wajah pelayannya saja. Pelayan Guanyin yang asli pun datang dan menanyakan apa yang terjadi tadi. Guanyin berkata bukan apa-apa dan memintanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Sejak saat itu, surga memiliki kisah hantu tanpa wajah. Dia tak melukai siapapun, tapi dia suka menggerakkan benda yang ada di ruangan. Dan cerita di chapter ini pun selesai. Gimana nih menurut kalian keseruan pertarungan bangsa Asura? Komen di bawah ya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.